sekarang saya lihat dari visinya ketum saya, jadi memang lebih agar HIPMI itu tentu lebih semakin bergaung lagi dan juga lebih banyak berinteraksi dan juga bersinergi bekerja sama dengan para dari Pemda sampai perbankan sampai juga teman-teman dari HIPMI BPC lain, jadi dari cabang-cabang lain gitu. Jadi memang kita lebih kayak lebih memperkenalkan diri tapi lebih masif lagi. Lebih masif lagi karena kita internal kan Astungkara udah jauh lebih solid. Jadi karena itu anggota kita juga udah lebih bertambah ya, lebih banyak ya, dari angka cuma 20 sampai 30 sekarang sudah hampir 50 orang. Nah, jadi dengan adanya itu kan berarti kita memiliki dampak ya untuk para pengusaha khususnya di Buleleng. Nah, jadi dengan adanya sekarang sinergi dengan pemangku kebijakan dari Pemda dan juga dari perbankan sendiri untuk permodalan dan juga rekan-rekan bisnis yang lain kan, dimana kita bisa jadi ada business sharing, kita bisa create something yang baru. Jadi nggak hanya fokus di usaha masing-masing tapi kita bisa buat usaha yang baru lagi gitu sih. Jadi lebih ke sana ya, lebih memperkuat sebenarnya, memperkuat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang gitu. Karena kalau emang HIPMI tapi diam saja tentu kita nggak dapat apa. Tapi yang saya rasakan di HIPMI itu kita dapat macam-macamnya itu kalau kita berkegiatan, kalau kita ikut aktif, kalau kita ikut hadir gitu. Dan salah satunya dengan adanya pelantikan sekarang yang dikemas begitu detailnya, kita udah menghabiskan waktu hampir lebih dari 2 bulan ya kita gojlok ini mau kayak apa sih gitu. Apakah mau formal saja pelantikan atau mau membuat sesuatu gebrakan seperti sekarang. Nah, itu juga proses, kita lihat kematangan teman-teman kita, ternyata kita bisa gitu loh. Nah, kan makanya sekarang kita buat pelantikan tapi tidak hanya melibatkan internal HIPMI, tapi juga kita mengajak masyarakat untuk ikut merasakan euforianya. Tapi tentu tidak hanya berakhir di euforia, tapi nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain yang mengajak teman-teman sekalian untuk bisa mengetahui HIPMI lebih dalam lagi. Gitu. Iya, baik. Dan ini sepertinya akan menarik ya untuk yang baru-baru akan bergabung dengan HIPMI. Iya, jadi kan tertarik ya. Ternyata asik ya ikut HIPMI gitu. Ternyata HIPMI itu nggak diem aja gitu. Ternyata HIPMI itu kita dapat sesuatu. Karena kalau di HIPMI dapat materi, maksudnya secara uang itu kita nggak dapat apa. Tapi kita dapat knowledge-nya, kita dapat networking-nya, kita dapat ide. Jadi ketika kita nanti stuck di satu bisnis yang udah hampir tenggelam, tapi kita dapat teman-teman yang senasib dan sepenanggungan ini yang terus support gitu loh. Supportnya kan dalam bentuk nasihat, karena pasti kita sebelumnya juga pernah di posisi seperti itu. Dari permodalan juga, dan dengan membawa nama HIPMI tentu kita akan lebih mudah dipercaya ya, karena kan kita sendiri juga sudah menjalin hubungan yang baik dengan perbankan, kita jalin hubungan baik dengan pemerintah dan juga dengan rekan-rekan bisnis, rekan-rekan HIPMI yang senior-senior tentu bisa bantu kita nanti. Iya, tentunya ada insight baru lah yang ingin didapatkan begitu ya. Ke Pak Bayu kembali. Pak Bayu, sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Buleleng tadi sudah dijelaskan secara general kira-kira program apa saja yang akan diintensifkan begitu ya. Kemudian bagaimana caranya dan upaya-upaya apa aja nanti nih akan terus dilakukan untuk bisa mensukseskan. Tentunya kan kalau kita lihat secara master plan-nya udah bagus banget nih. Tapi bagaimana kemudian mengejawantahkan master plan ini agar terlaksana, tercapai juga apa yang ingin dicapai di kepengurusan selama 3 tahun ke depan. Silakan Pak Bayu. Ejawantah tuh bahasa apa ya? Iya, baik. Ya, kalau ini sih sebenarnya adalah pelantikan itu lah sebuah agenda wajib ya di HIPMI itu. Cuman kita kemas biar lebih seru aja, lebih fun aja gitu. Karena kan kita dengan ada hiburan rakyat ini otomatis kita pengen dapat crowd-nya dari masyarakat. Karena untuk dikenal setidaknya masyarakat tahu dulu ada. Jadi mereka tahu ada HIPMI, mereka ingin kenal, ya setidaknya mereka soundingnya didapat sama mereka dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang kan gitu. Sehingga dengan harapan jadi teman-teman pengusaha di Buleleng itu tahu dulu, kemudian berikutnya mereka tertarik untuk ikut nanti gitu. Inilah sebuah kegiatan pertama saya di HIPMI Buleleng Festival. Ini sebuah kegiatan pertama dari HIPMI Buleleng sendiri. Kemudian di era saya juga, kita bilang itu biar lebih gampang ya. Di era saya kita buat sama teman-teman. Sebenarnya teman-teman sih yang sangat semangat sekali ya. Gitu. Kalau saya jadi ketua tanpa dukungan teman-teman juga
rasanya nggak bisa bergerak gitu, nggak akan bisa bekerja sama sekali itu. Jadi emang teman-teman di HIPMI yang supportnya luar biasa gitu. Jadi idenya mereka ngeluarin ide, kemudian dimatangkan oleh mereka juga. Kemudian kita cari sponsorship di mana. Jadi teman-teman yang sangat aktif sekali. Jadi saya sebagai ketua itu bersyukur sekali dapat teman-teman pengurus dan anggota yang selalu aktif lah gitu. Karena memang kalau di HIPMI seperti kata Gigar, kalau kita nggak aktif, benefitnya susah kita rasakan nanti. Itu jadi emang harus aktif dulu. Nah gimana caranya aktif ya pasti harus ada kegiatan jadinya. Ini sebuah agenda pertama, kemudian next kegiatan sih kita mau buat berbagai macam kegiatan. Kalau hari ini kita buat sebuah festival, di mana yang menikmati itu adalah masyarakat lokal. Dan kita harap ini adalah yang pertama, yang mengawali untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan kita buat. Tapi harapan kita ke depannya, dan Asungkare tetap juga nanti banyak support dari sektor-sektor yang lain, dari PMK, dari perbankan dan pengusaha lainnya. Kita pengen buat sebuah acara di mana yang dinikmati itu nggak hanya dari orang Buleleng aja, tapi gimana cara narik masyarakat luar Buleleng datang ke Buleleng juga untuk menikmati acara ini gitu. Itu yang sedang ingin kita kerjakan. Jadi di agenda saya itu kegiatan HIPMI, kalau yang dulu ada sosial juga, ada inspiring juga. Kita mau tambah dengan kegiatan yang memang ada sektor bisnisnya real gitu. Jadi kita pengen buat sesuatu yang memang berbonafit lah gitu. Jadi nggak hanya sekedar gerdak-geruduk, kemudian teman dapat capeknya. Kalau di saya pinginnya sih HIPMI benar-benar menggerakkan ekonomi di Buleleng gitu. Jadi itu yang setelah ini itu yang pengen kita pikirkan dulu. Karena Asungkare dilancarkan gitu kan. Kembali juga nanti teman-teman semangatnya nanti harus tetap dijaga, dan HIPMI Buleleng ini jadi nggak hanya muncul kemudian hilang, muncul kemudian hilang gitu. Kita pengennya muncul terus, grafiknya itu meningkat terus gitu. Baik, nah tadi itu juga dikatakan bahwa nanti kita akan memperkenalkan. Nah di HIPMI Festival ini akan ditampilkan tidak rencana-rencana ke depan, kemudian juga ajakan-ajakan kepada masyarakat itu akan ditampilkan tidak nanti di HIPMI Festival ini? Kalau secara detail mungkin belum ya, tapi secara garis besar aja mungkin akan kita wacanakan dulu gitu. Karena kan detail acara sendiri pun kan kita masih sibuk ini dulu, kita fokus ini dulu biar lancar. Karena kan namanya kita kalau kita ngomong tujuan yang terlalu jauh, sedangkan yang di titik ini kita nanti megaburan kan nggak mungkin kan. Kita yang ini kita selesaikan, baru nanti kita next menuju ke step berikutnya. Itu sih. Ya, Pak Dewa, sejauh ini sudah berapa persen persiapan menjelang HIPMI Festival yang pertama kali dilaksanakan sejak HIPMI ada di Kabupaten Buleleng nih? Siap, kita optimis sekarang sudah menuju 11 hari ya. Hamin 11 hari. 90% sudah. Sisanya kita kan fokus pada undangan-undangan dulu. Dalam waktu dekat kita ada technical meeting kembali dengan para pengisi acara juga. Jadi kita akan matangkan di hari H nanti biar tidak mengecewakan pastinya. Sama seperti yang tadi Ketum sampaikan, di kepengurusan sebelumnya itu kita ada jargon tumbuh bersama sulit selamanya. Sekarang mengakumulasikan ini together stronger. Jadi semuanya tidak pernah lepas dari pergerakan sebelum-sebelumnya. Jadi minimal kita bagaimana bergerak itu konsisten, karena susah loh menjaga konsistensi. Sekarang konsisten sebulan 2 bulan, setelah itu udah pada bosanan begitu. Ya makanya kayak tadi pertanyaannya gimana menjaga ritme di HIPMI ini, kita harus aktif pastinya. Aktif. Nah makanya ketika kita mengadakan HIPMI Buleleng Festival yang kita kolaborasikan dengan pelantikan, minimal kita bisa mendapat anggota-anggota yang baru. Karena sejauh ini anggota kita sudah 50-an di HIPMI Buleleng terutama. Semuanya aktif, Asungkare. Nah dari 50 ini pastinya punya relasi-relasi yang akan Asungkare nantinya dalam kepengurusan Tumbayu 3 tahun ke depan ini kita targetkan 150 sampai 200 anggota di HIPMI Buleleng Asungkare. Ya dan semuanya aktif ya, harusnya bukan hanya sekedar keanggotaan saja. Nah itu perlu di stretching begitu. Dan nanti di HIPMI Festival apakah juga nanti akan ditampilkan nih teman-teman pengusaha kan tentunya punya produk, kemudian punya hal-hal yang perlu masyarakat juga tahu. Akan ada penampilan itu atau akan ada pameran tentang itu atau bagaimana Pak Dewa? Kita sudah berikan stand khusus untuk pelaku
usaha UMKM terutama, karena kita juga menggandeng komunitas yang lain seperti Wirausaha Muda Singaraja dan Dinas Perdagangan Kabupaten Buleleng di Sprindag. Seperti itu. Jadi HIPMI ada standnya, WMS ada standnya, dan di Sprindag. Kita sih batasi karena ini acara pertama kita, minimal sebagai tolak ukur dulu, karena kalau langsung gablok banyak kita nggak bisa ngurusin nanti. Jadi kita berikan 10 stand untuk pelaku UMKM di Buleleng. Jadi minimal walaupun ada 10 tapi tembakannya tepat sasaran begitu. Jadi teman-teman pelaku UMKM terutama di kuliner, food and beverage, dan produk-produk seperti kita punya anggota namanya Eka Darmawan, dia terkait pengolahan sampah plastik seperti itu. Nah, itu kurasi 10 UMKM yang akan ditampilkan itu bagaimana? Adakah kriteria khususnya yang nanti akan ditampilkan dalam HIPMI Festival, Pak Dewa? Tentunya berhubungan dengan produk-produk asli Buleleng pastinya, seperti makanan, seperti itu, minuman, dan produk-produk Buleleng seperti kain endek. Itu aja sih yang masuk sampai hari ini. Tempat pelaksanaannya rencananya akan dilaksanakan di mana? Di ruang terbuka hijau Taman Bung Karno. Oke, baik. Tanggal 28 jangan lupa. Tanggal 28 Juli jangan lupa, hari Jumat. Dari jam berapa sampai jam berapa masyarakat bisa menikmati HIPMI Festival? Dari jam 4 sore kita sudah mulai acaranya. Dari jam 4 sore sampai selesai ya. Pokoknya bisa datang, pokoknya one stop hiburan lah, one stop entertaining, bisa menyaksikan penampilan musik, dan juga nanti bisa juga mendukung begitu ya bagaimana produk-produk lokal di Buleleng yang juga nanti akan ditampilkan di HIPMI Festival. Pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, kami buka di 24644 ya. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami di pagi hari ini, kita sapa dulu ya Pak Bayu, kemudian Pak Dewa, dan Dr. Igar di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Dimas di Pancoran Panji Anam. Iya, silakan Pak Dimas, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Ini penyemangat, ini kasih pantun dulu buat narasumber bagaimana? Iya, silakan Pak. Dari Panji Jalan Belang. Cakep. Naik motor metik di hari Kamis pagi. Cakep. Buat narasumber Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tambah ganteng, tambah cantik, ngalahin artis selebriti. Mantap, luar biasa. Pak. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas di Panji Anom. Silakan Pak Dimas, apa yang ingin disampaikan? Ini yang kedua, mensupport juga. Main kelereng di hari Jumat. Waktunya siang bareng Mbak Bupati di lapangan Ngurah Rai. Jadi Buleleng tetap semangat, terus berkembang dari generasi hingga ke generasi. Mantap. Terima kasih Pak. Perlu penampilan pantun mungkin nanti di festival, bisa undang Pak Dimas ya, Pak Dewa ya. Silakan Pak Dewa. Ya begini Pak, tadi saya dengar itu semua untuk kegiatannya itu asli orang Buleleng. Saya bangga Pak bahwa Buleleng ini agar artinya dipercaya gitu lah. Dari Pulau Dewata bisa hingga dari mancanegara ke dunia ini. Seperti pantun lagi satu aja. Buah kelengkeng, buah mangga, tunjukkan bahwa Buleleng semua bisa. Terima kasih. Iya, baik. Tunjukkan bahwa Buleleng semua bisa, luar biasa nih ya, benar-benar ya kemampuan berpantunnya. Maaf saya tidak bisa membalas. Ada yang mau membalas mungkin? Ini dia pintar pantun. Nanti ditanggapi langsung dibalas pantunnya Pak Dimas ya. Di belakang Pak Dimas kita sapa lagi. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Semoga RRI tetap jaya di udara. Luar HIPMI biasa. Buleleng, jaya terus. Siap. Iya. Kalau saya tidak salah tebak, dengan Pak Angga Sikupu tambahan ya? Ya, saya pas di Denpasar ini. Iya, silakan Pak Anggas. Ya, saya sangat apresiasi sekali dengan HIPMI Festival ya, karena itu menggantikan Full Fest gitu. Jadi haus hiburan masyarakat Buleleng itu sangat luar biasa, ini terobosan baru. Dan saya berharap juga Pemkab Buleleng ini harus membantu. Itu artinya kegiatan harus mensupport. Mungkin itu sudah ya. Nah, pertama yang saya lakukan di sini kan, kadang mungkin mohon maaf ya, ini sarannya. Ini HIPMI Buleleng ini kan sudah betul-betulnya dari dulu itu. Anggotanya ini sangat muda-muda, tapi jadi dia benar-benar ngayah bagaimana bisa ekstensinya di Buleleng biar pelaku usaha ini biar mau bergabung kan gitu ya. Nah, ini tidak lepas juga menurut saran saya sih, mungkin
Pak Bupati, PJ Bupati ini membuat suatu peraturan. Jadi intinya begini, di Buleleng ini kan ratusan ada, bukan puluhan, ada ratusan pengusaha yaitu, tapi mereka tidak pernah dia membangun Buleleng. Kadang dia tuh mungkin orang luar di sini yang berdomisili di sini, dia hanya sampah-sampahnya dikasih di Buleleng. Ini putra Buleleng harus nanti ada kena memang benar-benar ini suatu ide yang terobosan yang baru, sehingga mungkin bisa ngomong sama Pak Bupati RPK Buleleng, sehingga para pelaku usaha ini bisa didaftarkan dan di suatu keharusan bisa masuk ke anggota IPMI. Kenapa? Karena ini juga akan bisa membangun Buleleng. Sekian persen dari benefitnya mereka itu biar disumbangkan ke Buleleng untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang mensupport PK Buleleng, terutama sekarang. Mohon maaf sekali saya sedih tidak ada segera dalam 17 Agustus mungkin semua tidak ada ya, anggaran tidak ada di dia pangkat. Jalan dihapus. Mungkin karena satu hal, sehingga nanti ke depan kalau para pelaku usaha ini yang senior maupun yang junior itu harus diharuskan untuk bergabung di IPMI, sehingga proyek-proyek apapun jadi semua melalui IPMI, yaitu perizinan apapun. Saya bukan menganggap bahwa ini broker ini tidak ya. Ini harus suatu keharusan karena untuk membangun Buleleng, sehingga nanti potensinya nanti ke depan jadi tahu siapa pengusaha itu, siapa para pelaku usahanya sih, biarpun dia pemilik istilahnya apa perusahaan apapun. Jadi dari saya sendiri sih mensupport sekali HIPMI ini sangat benar-benar banding tulang untuk Buleleng, sehingga dia mau berkorban. Padahal untuk kegiatan HIPMI Festival ini sangat luar biasa biayanya. Mungkin adik-adik mungkin mungkin urunan dia artinya peturunan. Ini saya anggap saya apresiasi. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa sampaikan sama Pak Bupati atau mungkin PK Buleleng agar nanti para pengusaha ini yang ada di Buleleng ini ya suatu keharusan harus dibolehkan yang mendaftar di IPMI. Karena apa? Karena dia mengkais rezeki di sini, dia adalah benefit yang para Buleleng. Itu aja saran saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, Pak. Pak Angga siap apresiasinya lagi perjalanan menuju ke Denpasar, tapi rela menepi untuk ikut bergabung memberikan apresiasi kepada HIPMI. Luar biasa sekali. Dan nanti akan ditanggapi Pak Angga masukan-masukannya nanti bagaimana tanggapan dari HIPMI sendiri. Dan kita akan sapa kembali pendengar lainnya di 24644 untuk Anda yang akan bergabung mendengar. Silakan, kami masih buka untuk satu penelpon lagi begitu sebelum nanti kita tanggapi di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Narte, Banjar Tegal. Pak Narte di Banjar Tegal. Silakan Pak Narte. HIPMI Jaya. Buleleng sejahtera. Iya, luar biasa. Iya. Selamat bersua narasumber bertiga di udara ya. Kalau tadi mantan murid saya SMA TP dulu tuh, Anggas. Oke, baik. Saya gurunya dulu di SMA TP, kemudian saya ke Undiksa dan sudah purna bakti. Sudah tidak pemuda lagi, tetapi semangat mudanya tetap. Tetap membara ya Pak. Silakan Pak Narte. Saya teringat kalau bilang HIPMI pasti ingat Demer. Sumber daya linggih ya Pak ya. Juga anak buah ya, artinya di Golkar dulu saya juga senior Golkar sudah mengasuh lah, hanya mendengar, melihat dan memberi support anak muda kan gitu ya. Nah saya selalu membayangkan Buleleng itu banyak mempunyai aset ya, atau produk-produk ya dalam segala hal lah, dari pertanian, perkebunan, perikanan, apalagi itu peternakan. Sehingga saya kepingin produk ini ada yang men-setting, memanage, kemudian mengolah baik buat kepentingan masyarakat lokal Buleleng maupun untuk dijadikan oleh-oleh, ikon Buleleng. Apakah ikon pertanian Buleleng? Apakah ikon Buleleng bidang perkebunan, pertanian? Sehingga dia sudah dengan IT sekarang itu sudah menjadi terkenal, mudah terkenal lah, dikenal dan terkenal kan itu. Jangan hanya ikon Buleleng
singa Amara Raja, ikonnya singa, tetapi produknya apa? Sekarang lah generasi muda ini dengan pemikiran yang masih cerdas, brilliant, dan produktif, sehingga inovatif, kreatif. Contoh, saya waktu ini ke Malang, keluarga saya ke Malang, saya ada ikut karena ada acara keluarga di Merajan. Oleh-olehnya banyak sekali. Baru buka, tasnya melagati, pisang diolah jadi kue, dan kemudian tempe banyak diolah. Nah, ini mungkin Bu Leleng yang ikonnya, mudah-mudahan bisa dikemas. Ya walaupun tidak yang sudah barang jadi, tapi saya dengar babi dikirim ke luar negeri, babi ke Jawa. Nah, mudah-mudahan ini bisa diadakan suatu festival ini menunjukkan hal-hal yang berinovatif. Berapa hari festivalnya saya belum tahu, nanti mungkin. Nanti tanggapi ya Pak Narte. Terima kasih. Om Sansadio. Luar biasa sekali ada Pak Narte, Pak Anggas, dan juga Pak Dimas yang memberikan apresiasi dan juga supportnya kepada HIPMI, begitu ya, bagaimana berkembang dalam bahasa Balinya ngayah untuk Kabupaten Buleleng gitu. Sesaat lagi akan ditanggapi, jangan kemana-mana dulu, kita akan rehat dengan beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Museum Subak adalah sebuah museum yang memamerkan koleksi alat-alat pertanian tradisional dan sistem pengairan irigasi tradisional Bali. Museum Subak digagas oleh I Gusti Ketut Kaler pada 17 Agustus 1975 untuk melestarikan lembaga adat Subak sebagai warisan budaya adiluhung serta memperkenalkan sistem irigasi tradisional unik yang ada di Bali. Gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk cagar budaya Museum Subak yang kemudian dinamakan Museum Subak, diresmikan pada 13 Oktober 1981 oleh Gubernur Bali saat itu, Profesor Dr. Ide Bagus Mantra. Museum Subak dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kompleks Museum Induk, tertutup, dan Kompleks Museum Terbuka. Pada museum tertutup, induk terdiri dari dua gedung, bangunan utama sebagai pusat informasi dan gedung pameran, serta ruang audiovisual, ruang belajar, perpustakaan, kantor, dan miniatur sistem irigasi Subak. Sedangkan museum yang terbuka berupa hamparan sawah dengan sistem pengairan Subak. Pada kedua bangunan utama, pengunjung bisa melihat, mengenal, dan mempelajari segala hal berkaitan dengan pertanian dan peralatan tradisional seperti alat pemotong dan penumbuk padi, alat pembajak sawah, dan lain-lain. Serta informasi lengkap tentang sistem irigasi Subak, proses pengolahan sawah, dari awal sampai akhir, lengkap dengan proses upacara keagamaannya. Adil Yugati mau belanja? Nawang sih. Apa? Anak man promo nih mah kejang. Raga ninggam hari di radio be. Cek sepanan ban mau belanja. Wih, radio apa kedinga? RRI Singaraja lah. Mau promo usaha Anda? Ke RRI Singaraja aja. Dengan jangkauan yang luas dan tidak diragukan lagi, serta pendengar yang banyak, dijamin usaha Anda lebih dikenal oleh masyarakat luas. Harga pemasangan iklan yang terjangkau dan gak bikin kantong bolong. Yuk hubungi marketing kita untuk tanya-tanya seputaran pemasangan iklan. Dek Sri, WA 085 338 912 111 atau Dewe, WA 081 547 06806. Mau pasang iklan? Ingat RRI Singaraja.
belok kiri, belok kiri kata Google, ngapain belok kanan? Belok kiri jalan curam. Lihat itu, rambunya di jalan. Tapi belok kiri lebih cepat sampai. Kalau belok kanan lebih jauh nih. Iya, lebih cepat sampai akhirat. Udah ke kanan aja. Lebih lambat tapi selamat. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desi Andra dan tentunya masih bersama dengan teman-teman dari BPC HIPMI Kabupaten Buleleng. Ada Pak Bayu Mandayana, Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Buleleng di tahun 2023 hingga tahun 2026 mendatang. Ada Dr. Igar juga, Wakil Ketua BPC HIPMI Kabupaten Buleleng. Dan ada Pak Dewa Gede Jaya Rahadi, Sekretaris Umum BPC HIPMI Kabupaten Buleleng selaku Ketua Panitia untuk HIPMI Festival. Kita masih berbicara terkait dengan sinergitas usaha tanpa batas dan berbagai acara juga nanti yang akan dihadirkan dalam HIPMI Festival tahun 2023 ini tanggal 28 mendatang. Sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung, ada Pak Dimas, Pak Anggas dan juga Pak Narta. Kita akan tanggapi satu persatu dulu. Dari Pak Dimas yang juga memberikan apresiasi ya dan juga memberikan pantun. Ini Pak Dewa akan menanggapi. Silakan Pak Dewa, bagaimana tanggapannya? Baik, selamat pagi Pak Dimas. Salam hebat luar biasa, semoga sehat. Jadi pantunnya akan saya balas ya dengan sederhana. Ke pasar beli kelengkeng, Cakep. balik rumah kelengkengnya mental. Kalau mau ke Buleleng, jangan lupa HIPMI Buleleng Festival 28 Juli 2023. Luar biasa, langsung iklan. Luar biasa. Dokter Igar ingin berpantun? Aduh, mendadak. Saya nggak bisa pantun, saya pengen nyanyi. Nyanyi ya, oke. Oke, kita akan tanggapi kembali Pak Dimas tadi memberikan apresiasi saja begitu ya Pak Bayu mungkin ingin menambahkan dari Pak Dimas ya. Apa tadi? Apresiasi untuk lebih hebat dan maju untuk support. Oh ya, pastinya kita sangat berterima kasih sekali untuk apresiasi dan dukungannya, dan semoga nanti mohon disebarluaskanlah info tentang kalau di Bulelengnya ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi mungkin di masyarakat sekitarnya Pak Dimas yang ada pengusaha-pengusaha kecil maupun besar, nanti kalau mereka kebingungan kemana cari teman, cari relasi, bisa disuruh atau diinfokan untuk gabung ke kita di HIPMI Buleleng. Iya. Kemudian ada Pak Anggas di Kubu Tambahan tadi memberikan apresiasi juga dengan adanya keberadaan HIPMI ini begitu membuat berbagai gebrakan dan juga menghidupkan kembali bagaimana pengusaha-pengusaha di Kabupaten Buleleng, dan berharap nanti ke depannya ruang yang disediakan bukan hanya dari HIPMI saja tapi dari pemerintah juga akan mensupport begitu ya. Nah, ini bagaimana nih untuk progres dari ruang yang diberikan pemerintah sejauh ini, apakah memang sudah memadai begitu untuk HIPMI bisa berkembang dan eksplor untuk berbagai program? Silakan Pak Bayu, nanti ditambahkan oleh yang lainnya. Siap. Untuk pemerintah sih sebenarnya dari era ketum kita yang sebelumnya, mantan ketua umum Bli Eka Subianta, itu sih kita memang selalu disupport sama pemerintah. Jadi memang ada beberapa kegiatan kadang disupport full oleh pemerintah. Itu, dan di festival ini pun masih tetap ada campur tangan pemerintah, seperti RTH kita diizinkan untuk kasih. Kemudian kemarin juga ada beberapa item-item perlengkapan lah yang dari pemerintah pun, bahkan mereka pun yang menawarkan gitu. Apa yang bisa kita bantu gitu. Ya udah, mereka menawarkan ini ya udah kita buat surat untuk permintaan itulah untuk perlengkapan itu gitu. Jadi kalau dari pemerintah sebenarnya sih setiap kita kegiatan asal kita mau berkomunikasi, mereka tetap support kita gitu. Dan pastinya untuk kegiatan kita kan pasti dipelajari dulu. Kemudian di samping itu untuk HIPMI kita diberikan privilege sebenarnya. Ini adalah sebuah bergenengnya mantan ketua umum pusat kita, sekarang jadi menteri, Mantum Bahlil. Itu HIPMI dikasih privilege untuk menilai kinerja dari dinas perizinan. Karena kan namanya kita pengusaha kan ujung-ujungnya pasti nyari izin kan gitu. Jadi kita dikasih privilege untuk menilai bagaimana kinerja dari dinas perizinan. Itu dari HIPMI setiap kabupaten loh itu menilai kabupatennya sendiri.
dinasnya itu. Jadi itu kita nilai sehingga itu lumayan memberikan privilege lah untuk kita. Jadi kita bisa benar-benar memantau bagaimana kinerja dari dinas tersebut gitu. Kemudian mungkin kita ada keluhan lebih cepat didengar jadinya gitu. Wah ini lambat, ini udah bagus itu misalnya. Jadi komunikasi kita bisa lebih direct jadi sama dinas itu. Tapi kedepannya sih saya berharap mungkin kalau HIPMI bisa lagi dikembangkan. Ya mungkin, tapi ini kan bergaining kita ke pemerintah ya, sama pusat kita juga. Harapan saya sih ke depannya kalau bisa sih di NIB itu ada dicantumkan lah, mungkin komunitas apa sudah bergabung di mana gitu misalnya, sehingga HIPMI ada privilege-nya untuk orang juga mempertimbangkan untuk gabung ke kita juga gitu. Kalau bisa dibuat seperti itulah. Jadi kita pun di HIPMI bisa memfilter, ini benar ada usahanya atau enggak gitu. Jadi di NIB atau di apanya mungkin di akte-akte itu dilibatkan lah HIPMI-nya. Jadi gitu. menjadi salah satu prasyarat lah begitu ya untuk tergabung dalam organisasi pengusaha begitu ya. Nah, untuk punya legalitas setidaknya dia sudah dinaungi oleh sebuah organisasi gitu, organisasi kepengusahaan gitu. Soalnya kalau saya di developer properti itu harus tercantum soalnya. Gitu. Baik. Tapi untuk usaha yang lain belum. Tapi berharap semoga usaha yang lain juga punya payung yang sama begitu dengan developer. Sistemnya biar sama lah. Kalau untuk NIB setidaknya perlu register atau nomor apalah dari organisasi kewirausahaan itu, contohnya HIPMI nanti yang ngeluarin nomornya gitu. Ya, dan ini menarik juga ya. Ini menjadi salah satu safety juga untuk para yang pemilik usaha itu sendiri begitu, karena memang sudah berada dalam satu organisasi komunitas yang sama. Nah, untuk Dr. Igar mungkin bagaimana tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Anggas di Kupu Tambahan tadi? Iya, sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih luar biasa atas apresiasi yang diberikan oleh Pak Anggas dan sebelumnya juga Pak Dimas. Jadi memang kita di HIPMI goals kita ya pasti ingin menggerakkan perekonomian, karena kan kita para pengusaha itu tumbuh di sini mencari ibaratnya rezeki kita di sini kan itu karena ada iklim ekonomi yang bagus juga di Buleleng, dan itu pasti akan kita usahakan segimana mungkin itu agar terus bergerak. Salah satunya dengan HIPMI Buleleng Festival ini pasti adanya keramaian yang datang di acara kita nanti, terus itu juga akan kayak cikal bakal untuk adanya orang-orang pada datang kan gitu. Makanya dengan adanya kami bertiga hari ini di sini untuk menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya, para pendengar setia RRI Pro 1 itu agar datang semuanya di HIPMI Buleleng Festival tanggal 28 Juli Jumat minggu depan, itu agar ikut merasakan hype-nya, euforianya bergabung di HIPMI, dan juga sekaligus bisa menyaksikan hikmatnya pelantikan kami pengurusan baru. Jadi dari sana kan tentu menurut saya banyak sekali pengusaha tidak hanya yang besar tapi dari yang kecil, bahkan dari sektor di pasar, pedagang canang itu pasti punya putra-putri yang kalau kita bisa lihat dari segi bisnis itu kan saat sekarang itu semua orang pasti butuhkan untuk persembahyangan itu. Maksudnya bukan saya lihat dari bisnis, cuma istilahnya itu bisa anak-anaknya itu bisa belajar dari orang tuanya. Walaupun mungkin tidak di bidang yang sama, tapi kan kita memiliki jiwa yang pengusaha yang sama. Dan dengan gabung di HIPMI nanti kan bisa juga kita menimbulkan membuat rasa ingin tahu, rasa ingin berwirausaha itu jadi lebih tinggi, lebih besar. Terus juga dengan adanya pengusaha-pengusaha yang sudah existing sekarang yang mungkin belum masuk di HIPMI, nanti dengan adanya HIPMI Buleleng Festival ini mungkin kita bisa kenalan. Jadi buat teman-teman semuanya pengusaha dari ujung barat sampai ujung timur yang mau kenal dengan HIPMI itu langsung datang gratis, nggak ada biaya sama sekali, langsung kumpul di Taman Bung Karno. Nanti kita bisa saling chit-chat, saling berkomunikasi, kira-kira untuk masuk HIPMI gimana sih, atau masuk HIPMI diperlukan apa aja sih kan gitu kan ya. Terus juga nanti kepada pemerintah daerah itu kita sudah banyak disupport ya. Sungkara hari festival HIPMI Buleleng Festival juga banyak disupport, dan selanjutnya juga harapan kami tentu pasti kita ingin bersinergi terus dengan pemerintah daerah, karena kami sebagai pengusaha tidak hanya melihat siapa market kita ya, tapi dalam menjalankan usaha kita kan ada aturan. Nah, oleh karena itu aturan itu kan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tentu kita harus update dong dengan itu gitu. Jadi jangan sampai nanti kita berusaha tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Jadi kita kan kalau ingin jadi besar kan
tentu harus mengikuti dan bisa bersinergi. Apalagi kalau kita bisa diajak dialog ya sama pemerintah. Wah, gitu. Itu baik ya. Semoga nanti akan didengar dan ada tindak lanjutnya begitu bagaimana ya. Terima kasih Dr. Igal. Pak Dewo ingin menambahkan, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Beli Anggas ya dari Kubu Tambahan, kebetulan tetangga saya yang dari Bungkulan Satria. Jadi tetap disupport kolaborasi antara HIPMI dengan pemerintah. Jadi hari ini kita judulnya atau topiknya kan sinergitas. Sejauh ini sudah sangat disupport juga pastinya. Jadi dalam rangka untuk pergerakan ekonomi terutama karena maju mundurnya wilayah itu kan tergantung dari bagaimana ekonominya. Sejauh ini kita sudah berusaha maksimal karena HIPMI nih kan banyak nih pengusaha. Jadi kita juga mempekerjakan orang. Sedikit tidaknya harapan kita mengurangi pengangguran yang ada di Buleleng. Jadi biar tidak usahanya dibatasi karena aturan-aturan, terus dibuat menjelimet karena kan kita sudah pemerintah kita kan sudah satu pintu sekarang apapun itu melalui online. Jadi ngurusin apapun itu sedikit tidaknya dipermudah harapan kita. Samping itu kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita memberikan lapangan kerja, terus seandainya umpamanya nih kita dari pengusaha ini tidak ada, mau dibawa kemana itu orang-orang yang memerlukan pekerjaan itu kan lari lagi ke luar Buleleng, ke luar negeri. Sedangkan Buleleng ini banyak sekali potensinya, potensi dari hulu ke hilir, makanya namanya Buleleng, bumi yang mereng. Jadi biar nggak hasil-hasilnya ini larinya ke luar Buleleng, itu biar muternya di Buleleng aja. Kita bisa mempekerjakan warga-warga kita. Di samping itu kita menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur mereka juga. Ini Kemantan. Terima kasih Pak Dewa atas tanggapannya ya. Ini luar biasa juga untuk Pak Narte juga yang fokus pada produk lokal ya. Bagaimana kemudian nanti siapapun yang datang ke Buleleng yang dibawa kembali ke daerahnya adalah produk asli Buleleng. Bagaimana HIPMI mengakomodir ini? Silakan Pak Bayu. Bagaimana tadi? Bagaimana HIPMI mengakomodir untuk produk-produk lokal Buleleng begitu agar menjadi primadona di daerahnya sendiri. Yang saya tangkap tadi kan dari Pak Narte kan gimana caranya biar produk Buleleng ada yang bisa menjadi oleh-oleh khasnya gitu misalnya. Ini sih perlu pendalaman yang lagi sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau ada yang memang punya idealisme seperti itu dan memang punya konsep dan ujung-ujungnya kembali lagi ke dana untuk bisa mendeliver konsep itu, sebenarnya bisa aja dibuat atau seperti apa. Atau mungkin kalau dari pemerintah, kita kan sudah ada Krishna nih di sini sebenarnya. Sudah ada Krishna. Kenapa nggak bekerja sama aja dengan Krishna untuk di Buleleng ya kita minta berapa spot khusus untuk produk khas Buleleng aja gitu. Karena kan Krishna kan masih general dia. Oleh-oleh Balinya. Ya udah kita minta berapa persen dari produk yang ditaruh di Krishna. Ya kita karena ada Krishna kita pakai contoh itu ya. Nanti kan mungkin bisa pakai yang lain nanti. Kenapa nggak kerjasama dengan pengusaha yang sudah ada? Mungkin produknya kalau bisa dari binaannya pemerintah karena kan setahu saya di Sperindak pun mereka punya binaan-binaan UMKM. UMKM naik kelas itu. Kalau bisa kerjasama di sana minta berapa persen dari spot yang ada itu 10% atau misalnya dari gini minta di mana ditaruh ya itu khas Buleleng produk-produk Buleleng bisa ditaruh di sana gitu. Tapi dengan catatan sudah dikurasi dan memang disukai biar nggak asal-asalan produk. Sebenarnya kalau bicara produk masakan Buleleng itu kan banyak sekali sebenarnya. Cuma kembali sekarang disukai apa tidak gitu. Karena kalau kita lihat ke daerah-daerah lain itu memang produk mungkin memang produk asli mereka tapi kebanyakan yang saya tahu sudah dimodifikasi. Misalnya kayak di Malang itu ada kue apa namanya itu yang saya lupa namanya. Strudel ya. Strudelnya. Nah, itu kan sebuah itu kan kreasi. Kalau kita bicara makanan pangan lokal tradisionalnya kan bukan itu sebenarnya gitu. Jadi Buleleng pun kalau bisa ya jangan terlalu kekeh sekali lah. Kita kan ngetopnya sini yang saya tahu, sebatas saya tahu itu Sudang Lepet di Pegundes itu misalnya. Belayak gitu ya. Kan jangan seputar itu aja. Kita kreasikan suatu yang baru yang memang bisa dinikmati oleh lidah
pendatang maupun lokal itu. Harus ikuti zaman. Iya, baik. Kalau masih kekeh, ini asli buleleng, ya nggak. Kan kita ngomong selera. Inovasi berarti itu. Inovasi kreasinya harus punya. Memang dijual di buleleng aja. Ya, gitu. Baik. Tapi kalau kita lihat sudang lepet pun, kalau tahun berapa dia baru ditemukan? Sebelumnya kan belum ada sudang lepet gitu. Itu pun karena berangkat dari inovasi juga ya. Dan ini menarik kalau ngomong sama pengusaha begini nih, harus ada jalan lainnya begitu, bagaimana kemudian bisa menggait target-target pasar tersebut begitu. Ya, Pak Bayu, terima kasih tanggapannya. Dr. Igar yang menambahkan, silakan. Iya, jadi pada intinya kita tidak bisa menuntut orang untuk datang ke Buleleng dan membawa barang produk lokal tanpa produknya itu sendiri sudah terkualifikasi baik dan layak untuk dijual gitu. Maksudnya gini, kita harus bisa bersaing kan. Itu namanya branding dan marketing ya. Kita nggak bisa, saya kan lokal gitu. Dalam artian saya menjual produk lokal, tapi yang mereka lebih beli produk yang dari luar yang dijual di sini. Nah, coba kita sekarang introspeksi diri, kita lihat dari apple to apple-nya gimana ya biar saya bisa sama. Mungkin dari packagingnya, dari rasanya, dari itu inovasi-inovasi. Apalagi kalau kita sudah sebut kuliner ya, itu bisa beragam macam kuliner itu, dan itu benar-benar kreativitas dan butuh passion di sana untuk menghasilkan suatu produk. Nah, oleh karena itu produk kita tuh apakah sudah layak untuk dibawa sebagai oleh-oleh? Nah, tentu ketahanannya, tentu packagingnya, tentu kalau misalkan orang dari daerah luar Bali datang gitu, dia mau bawa kan, tentu dia butuh yang mungkin yang kemasan vakum biar lebih awet kayak gitu kan. Jadi memang kita harus, nah kalau kita pengusaha udah melahirkan itu, nah kita kan jadinya kita punya bergaining sendiri dong. Dia harus ke Buleleng untuk dapat ini. Nah, kita bisa gencarkan dengan media sosial zaman sekarang, iklan, apalagi dengan adanya program e-katalog nanti dari dinas Perindako kalau nggak salah. Jadi pada intinya pemerintah pasti punya program untuk membesarkan kita, tapi kita sendiri jangan diam gitu. Kita sendiri harus berinovasi terus untuk biar kita nggak kalah gitu loh. Sama kayak jualan rumah gitu. Kalau sekarang pasarnya adalah rumah subsidi gitu kan, ya gimana kita harus bisa bersaing di situ. Tapi kita buat yang lain dong, jangan subsidi yang orang lain banyak buat, kita buat yang beda gitu, agar kita tetap branding tetap tinggi. Tapi kalau emang lagi zamannya rumah yang murah, ya kita ikut juga dong. Nah, kita istilah pengusaha itu nggak kaku gitu, kita bisa terus berevolusi sesuai dengan apa yang sekarang lagi viral gitu lah istilahnya. Baik. Ini sudah dibagikan sedikit ilmu ya untuk menjadi nah itu di HIPMI banyak tuh. Banyak makanya gabung HIPMI. Luar biasa. Itu banyak di HIPMI kayak gitu. Pak Dewa kayaknya ada yang ingin ditambahkan, itu tadi sudah ingin berbicara. Silakan Pak Dewa. Baik, Pak Narte Suksema niki supportnya kepada generasi muda. Jadi hal apapun itu semuanya nggak lepas daripada DOA atau doa, yaitu dana, orang, dan alat. Ya, sama kayak masukan bapaknya itu bagus sekali, dan ini menjadi pelecut semangat kita. Cuman sekarang kita sesuaikan juga dengan kondisi, karena lokasi, sumber daya manusia, marketing, dana itu kan sudah pasti kalau mau buka usaha kan. Nah, sekarang bagaimana sumber daya kita di Buleleng ini biar tetap bisa bersinergi. Makanya kita membuka celah, ayo gabung di HIPMI Buleleng, karena Buleleng ini memiliki berbagai sumber potensi yang gila sebenarnya. Secara pariwisata, Buleleng banyak banget pilihan pariwisata. Air terjun ada, air panas ada, pasir putih banyak. Sumber daya alamnya juga, manusianya sekarang bagaimana biar itu udah nggak keluar jauh-jauh. Jadi kita punya tugas untuk bersinergi dengan pemerintah, dengan warga masyarakat. Dan satu kutipan Bung Karno yang selalu kita pegang, beri aku 1000 orang tua akan ku cabut Semeru, tetapi beri aku 10 pemuda akan ku buat HIPMI Buleleng Festival. Jadi silahkan bergabung di HIPMI nanti. Mantap. HIPMI Festival bergetar. Terima kasih Pak Dewo ya, tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini untuk Anda yang ingin bertanya lagi nanti, karena saya batasi, jadi kalau saya buka lagi ini pasti ada yang bergabung. Mungkin nanti lain kali kita minta HIPMI untuk datang lagi ya. Boleh atau bisa follow aja Instagram kita di HIPMI Buleleng. Boleh Dr. Igar ya. Itu nanti boleh DM di sana. Oke, nanti akan mendapatkan insight baru dari anggota HIPMI ataupun ingin bergabung di HIPMI, silakan ya. Dan sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari ketiga narasumber kita, apa yang kemudian menjadi stretching dari kepengurusan HIPMI yang sekarang, kemudian juga HIPMI Festival dan berbagai hal yang perlu disounding kepada masyarakat. Dari Pak Bayu silakan Pak. Oke.
Wah, ini dah kalau setiap jadi narasumber disuruh closing statement ini udah kadang nggak siapkan. Oke, ya. Kalau buat saya sih ada statement closing yang saya suka dari waktu ini. Mimpi yang besar nggak bisa digerakkan oleh satu orang. Perlu kekuatan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi saya harap HIPMI Buleleng Festival ini bisa menjadi acara yang membuat Buleleng bergetar dan tidak akan menggelegar tanpa kehadiran masyarakat Buleleng tercinta. Oke, jadi datang tanggal 28 ya Pak ya? Ya, tanggal 28 Juli jam 4 sore kita sudah mulai. Nanti ada berbagai macam hiburan di sana. Ada Bogos Wirate, ada band-band lokal Buleleng ada di sana, ada Bondres juga, Rarekwal. Kemudian kita ada Puja Astawu juga, nanti ada fire juggling dan break dance. Wah, banyak lah pokoknya. Luar biasa. Terima kasih Pak Bayu. Dr. Igar silakan bisa memberikan closing statement. Apa ya? Closing statement pokoknya karena ini berhubungan dengan HIPMI, jadi teman-teman jangan takut untuk gabung di HIPMI, karena HIPMI itu nggak cuma ada kita bertiga, ada banyak lagi, dan tentunya kalian akan dapatkan macam-macam insight yang buat teman-teman itu semakin penasaran gimana sih rasanya jadi pengusaha. Iya. Gitu. Baik ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak gabung untuk yang mau jadi pengusaha. Iya, semuanya bisa dibicarakan. Ayo gabung di HIPMI. Terima kasih Dr. Igar untuk closing statementnya. Pak Dewa silakan bisa memberikan closing statement. Nggak jauh-jauh juga dari HIPMI. Maju mundurnya wilayah tergantung dari pergerakan ekonomi. Maka dari itu jadilah pengusaha. Luar biasa. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Bayu, ada Dr. Igar, dan juga ada Pak Dewa. Dinantikan juga untuk HIPMI Festival tanggal 28. Bagaimana kemeriahannya, jangan lupa untuk ikut hadir. Dan itu juga menjadi salah satu andil kita sebagai masyarakat Kabupaten Buleleng untuk membesarkan para pengusaha dan juga menggerakkan perekonomian di Kabupaten Buleleng. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.